Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferry. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan ataupun ketimpangan yang terjadi di negara Brazil, khususnya pada sektor sosial dan ekonomi. Baik, langsung saja. Sebelum kita menyelami masalah yang kompleks ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengenal negara Brazil. Brazil terletak di jantung Amerika Selatan, membentang di sepanjang Samudra Atlantik dengan luas sekitar 8,5 juta kilometer persegi. Brazil menjadi negara terbesar di benua ini. Lanskapnya begitu beragam, dari hutan hujan Amazon yang luas hingga pantai berpasir yang eksotis. Brazil dihuni lebih dari 212 juta jiwa, menjadikan negara ini salah satu yang terpadat di dunia. Keberagaman etnis dan budaya pun terjalin harmonis, menciptakan tradisi dan seni yang unik. Brazil merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Hal ini menunjukkan potensi ekonomi yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi Brazil didorong oleh berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan jasa. Selain itu, Brazil memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah seperti minyak bumi, mineral, dan hutan hujan Amazon. Hal ini menjadi modal penting bagi kemajuan ekonomi Brazil. Brazil juga merupakan negara yang terkenal dengan budaya yang kaya dan beragam. Samba, karnaval, dan sepak bola hanyalah beberapa contoh budaya yang mendunia. Nah, terlepas dari fakta tersebut, terdapat ketimpangan yang menghantui dari sektor sosial dan ekonomi. Berdasarkan data penelitian dari Credit Suisse Global Wealth Report 2023, Brazil menduduki peringkat kedua negara dengan ketimpangan sosial dan ekonomi terburuk di dunia. Menurut data Bank Dunia, kesenjangan pendapatan di Brazil tergolong tinggi. Koefisien Gini yang merupakan indikator kesenjangan pendapatan mencapai 48,9 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa 10% orang terkaya di Brazil menguasai 42,7% pendapatan nasional, sedangkan 10% orang termiskin hanya menguasai 2,6% pendapatan nasional. Kesenjangan pendidikan juga menjadi masalah serius di Brazil. Menurut OECD pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah di Brazil adalah 10,2 tahun. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah di perkotaan yaitu 11,4 tahun dan di pedesaan yaitu 8,8 tahun. Hal ini menyebabkan kesenjangan peluang dalam pekerjaan dan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Akses terhadap layanan kesehatan juga tidak merata di Brazil. Menurut penelitian yang dipublikasikan di PubMed pada tahun 2021, masyarakat di perkotaan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas seperti rumah sakit dan dokter spesialis. Sementara itu, masyarakat di pedesaan seringkali harus berjuang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih layak seperti puskesmas dan dokter umum. Pemerintah Brazil dan organisasi sosial terus berupaya untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pada tahun 2021, Bank Dunia meluncurkan program yang diberi nama Brazil Mais yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, berbagai organisasi sosial juga aktif dalam memberikan bantuan sosial dan edukasi kepada masyarakat yang kurang mampu. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Brazil mempunyai potensi untuk menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Menurut OECD pada tahun 2023, terdapat tren penurunan angka kemiskinan di Brazil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan organisasi sosial dalam mengatasi kesenjangan mulai membuahkan hasil. Diharapkan dengan kerja keras dan kerjasama semua pihak, kesenjangan sosial dan ekonomi di Brazil dapat diatasi dan semua orang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Oke, itulah sedikit penjelasan singkat mengenai kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang saat ini terjadi di negara Brazil, dengan beberapa faktor yang turut mempengaruhinya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.